Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para shaimin syaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad, Syarah Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Allahu bihi, amin. Alhamdulillah, hari ini kita menjalankan saum Ramadan. Sudah memasuki hari yang ke-10. Dan hari ini merupakan saum Ramadan yang terakhir di hitungan ke-10 yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, awaluhu rahmah, bahwasanya hitungan ke-1 sampai ke-10 bulan Ramadan itu khusus Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada umat manusia, kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Jadi Ramadan itu dikelompokkan menurut hadis Rasulullah, awaluhu, hitungan ke-1 sampai ke-10 rahmah, wa awsatuhu, hitungan ke-10 sampai ke-20, wa awsatuhu maghfirah, khusus Allah memberikan pengampunan kepada umat Muhammad SAW. Wa akhiruhu, dan hitungan ke-10 sampai berakhirnya Ramadan, itqum minan nar, khusus Allah SWT membebaskan umat manusia, umat Rasulullah SAW, yatqum minan nar, dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sangat sering disampaikan oleh para penceramah ketika mengkaji tentang puasa Ramadan, saum Ramadan. Yang menarik dari hadis ini, dan ini jarang disampaikan oleh para penceramah, mengapa Rasulullah SAW mendahulukan, Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan hitungan ke-1 sampai ke-10 itu dengan khusus nazilur rahmah, dengan khusus Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat. Ya, rahmat itu yang didahulukan. Yang pertama rahmat, yang hitungan 10 ke 20 maghfirah, pengampunan. Yang ketiga itqum minan nar, pembebasan dari siksa api nerakanya Allah. Nah, ini yang menarik, perlu saya sampaikan kepada
para jamaah. Jadi ternyata rahmat Allah itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk Allah. Tanpa rahmat Allah, maka kehidupan di muka bumi ini sulit untuk mencapai keselamatan, ketenangan. Jadi berjalannya semua makhluk, hidupnya semua makhluk Allah di muka bumi ini sesungguhnya birahmatillah, hanya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di rahmat ini, para jemaah sekalian, merupakan sesuatu yang sangat penting, sangat dibutuhkan oleh semua makhluk, tidak hanya manusia, al-hayawan, hewan-hewan, tumbuhan, dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini sesungguhnya membutuhkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat terambil dari akar kata rahima yarhamu rahmatan, kasih sayang Allah. Tanpa kasih sayang Allah, dalam sebuah hadis dikatakan barangkali Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan murkanya kepada umat manusia karena banyaknya maksiat, karena banyaknya aturan-aturan Allah, ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang dilanggar oleh umat manusia. Tetapi karena birahmatillah, karena rahmatnya Allah, karena masihnya Allah menurunkan rahmatnya, sehingga kemurkaan Allah itu tidak diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barangkali itu para alim ulama kita sebelum menjelang subuh itu ada tahriman, dan inti daripada tahriman itu adalah memohon rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Dan itu sering kita dengar tahriman mendekati waktu subuh di masjid-masjid, muncul pengharapan turunnya rahmat Allah, menurunkan rahmatnya kepada umat manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih dan penyayang, irhamna, 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 rahmati kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Wa'afina wa'fu anna, afina ya Allah, kami mohon ampunan. Wa'fu anna, wa'fu anna, wa'fu anna, maka ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Subhanallah. Dan ini para syaim syaimat bagus dijadikan amalan ketika kita berada di penghujung malam menjelang waktu subuh. Dalam hadis yang lain,
pada suatu hari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bi ayyi amalan yadkhulakallah al-jannah. Wahai Rasulullah, bi ayyi amalan, dengan amalan apa yadkhulakallah, Allah memasukkan engkau al-jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dengan ibadatmu? Apakah dengan sedekahmu? Apakah dengan hajimu? Apakah dengan amalan-amalan sunnahmu yang begitu banyak? Apakah dengan sholat malammu? Kita ketahui Rasulullah SAW begitu banyak qiyam fil lail, jauh fil lail, bangun di tengah malam, di saat orang tertidur dengan lelap. Di situ Rasulullah SAW, Nabiuna Muhammad SAW, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di keheningan malam. Bercucuran air mata Rasulullah, bersyukur atas karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disampaikan sampai kaki Rasulullah pecah-pecah karena begitu banyaknya mengambil air wudhu, sujud di hadapan Allah di tengah malam. Apakah dengan amalan itu ya Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan engkau ke dalam surga Allah? Apa jawab Rasulullah? La. Bukan karena itu, bukan karena amal ibadatku Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan diriku ke dalam api neraka, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan diriku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala birahmatillah, 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 dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, jadi sangat wajar kalau hitungan 1 sampai ke 10 bulan Ramadan ini rahmat lebih awal diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Awaluhu rahmat. Hitungan ke 1 sampai ke 10, dan hari ini kita berada di hari ke 10, hari terakhir yang insya Allah rahmat itu akan Allah turunkan kepada kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan hadis kajian sebelumnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azim, sungguh kalian akan dinaungi dengan satu bulan, dengan bulan yang azim, yang sangat agung. Syahrun mubarak, tidak hanya bulan yang azim, tetapi bulan yang mubarak, yang dipenuhi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak hanya azim, tidak hanya bulan yang agung, yang begitu banyak keutamaan-keutamaan oleh Allah SWT berikan di bulan Ramadan ini, akan tetapi juga mubarakun, mubarakun, keberkahan. Keberkahan ini hadirin shaimin shaimat rahimakumullah juga yang sangat penting, yang kita harapkan senantiasa Allah turunkan kepada kita. Bagaimana umur yang ada ini, yang masih Allah titipkan ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi umur yang barakah. Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, manusia yang panjang umurnya, wa hasuna amalu,
Tetapi umur yang panjang itu diiringi dengan hasuna amalu, dengan amal-amal yang baik. Kita memohon kepada Allah SWT agar semua titipan harta yang Allah titipkan kepada kita saat ini, mohon kepada Allah untuk keberkahan harta itu. Banyak orang yang punya harta, hartanya banyak sampai tidak terhitung lagi. Tetapi pertanyaannya adalah apakah harta itu barokah atau tidak? Karena harta yang banyak yang tidak barokah, itulah harta yang nanti sulit kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, harta itu ada dua pertanyaan. Min aina iktasabah? Dari mana, bagaimana iktasabah engkau mendapatkan harta yang banyak itu? Pertanyaan kedua, wa fima anfaqah? Dan harta itu sesungguhnya kau habiskan kemana? Hadirin shaimin shaimat, kita ingin harta yang kita cari itu, harta yang kita kejar itu sesungguhnya kita gunakan sebagai amal yang akan membantu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin harta yang kita kejar-kejar itu akan menjadi penyebab kemurkaan, kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin azab kubur, kita ingin perjalanan di Shiratal Mustaqim, kita ingin ketika kita berkumpul di padang mahsyar yang matahari hanya satu kilan, satu jengkal dari kepala kita, kita ingin harta itu nanti yang akan menjadi pelindung kita, yang akan membantu kita. Yauma la zillu illa zilluka, di hari yang dimana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin keberkahan anak-anak kita. Kita mohon kepada Allah agar menjadi anak-anak yang membawa berkah, anak-anak yang soleh dan solehah, yang ingat nanti ketika kita berada di dalam kubur tidak ada yang membantu, yang bisa membantu kita kecuali kita mendapatkan doa, kita mendapatkan kiriman transfer doa, transfer qiraatul Quran, transfer sholawat dari anak-anak yang telah kita tinggalkan. Hadirin, bulan Ramadan ini dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad merupakan bulan syahrul mubarak, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan barakahnya. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Fihi, di dalamnya, jadi di sini dalam istilah al-lughah al-arabiyah namanya domirul muttasil. Apa arti domir? Domir itu dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti.
Dalam bahasa Arab namanya dhamir. Fihi, hinya, aidnya, kembalinya kemana? Ke Ramadan. Fihi, di dalam bulan Ramadan ini, lailatun khairun, ada satu malam. Jadi lailah, bukan nahar, bukan siang, lailah. Ada satu malam, khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari alfu syahrin, dari 1000 bulan. InsyaAllah, kalau kita bertepatan ibadah dengan malam itu, maka hitungannya lebih baik dari 1000 bulan. Itulah namanya malam Lailatul Qadar. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, insyaallah nanti dalam kajian berikutnya saya akan menjelaskan kiat-kiat mendapatkan Lailatul Qadar, merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan Lailatul Qadar. Bagaimana ciri-ciri siang hari sebelum Lailatul Qadar, kapan hadis menjelaskan turunnya Allah menurunkan Lailatul Qadar. InsyaAllah para shaimin shaimat akan kita jelaskan nanti pada episode berikutnya. Syahrun ja'alallah siyamahu faridah. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana ja'alallahu, Allah menjadikan siyamahu, puasa Ramadan, sebagai faridah, sebagai sebuah kewajiban yang fardu. Apabila kita meninggalkan puasa Ramadan, dalam hadis yang lain dikatakan lam yaqdi shaumud dahr. Satu hari kita meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur syar'i, maka sesungguhnya Allah tidak akan menerima shaumud dahr, puasa sepanjang masa yang kita lakukan. Masya Allah. Jadi hadirin, jangan sampai karena kita perhatikan masih ada saudara-saudara kita siang hari badannya besar, kumisnya tebal, ya. Kalau dari potongan badannya sangat gagah, ya, tidak mungkin tidak melakukan ibadah puasa, ternyata masih merokok di siang hari. Nah, untuk itu saya ingatkan, jangan coba-coba untuk meninggalkan saum Ramadan tanpa uzur syar'i, lam yakfi, maka tidak diterima puasanya sepanjang masa. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, yang perlu saya ingatkan juga di sini, di bulan Ramadan ini takallahu, Allah membebaskan orang-orang yang telah meninggal dunia minan nar, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu jangan lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ayah, ibu kita telah berpulang ke rahmatullah. Jangan lupa di bulan Ramadan ini kita hadiahkan qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya, ringankan azab kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya, ij'al qabrahum ya Allah, jadikan kubur ayah ibuku raudatan, sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin shaimin shaimat, tidak berguna lagi harta yang banyak terhadap saudara-saudara kita yang telah menghadap Allah. Yang dia harapkan hanyalah kiriman doa-doa, kiriman qiraatul Quran, bacaan Al-Quran, kiriman sholawat yang disampaikan
kepada saudara-saudara kita, ayah, ibu kita, anak-anak kita, saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah. Suatu hari sahabat Rasulullah datang, ya Rasulullah, matat ummi, telah meninggal ibuku ya Rasulullah. Hal laha ajrun, adakah baginya pahala jika aku bersedekah atas namanya, jika aku bersolawat atas namanya, jika aku bacakan Al-Quran atas namanya? Apa jawab Rasulullah? Naam, ya, laha ajrun, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala dari sedekah, dari bacaan Quran, dari selawat yang kita sampaikan kepada orang-orang yang telah mendahului kita, terutama orang tua kita. Mudah-mudahan hadirin para shaimin shaimat rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini dan pada hitungan ke-10 hari ini, insyaallah mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan rahmatnya tidak hanya kepada kita yang masih hidup, rahmat Allah itu juga akan diturunkan kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, anak-anak kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kajian kali ini ada manfaatnya. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.